A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Rumah Kuburan atau Dendam Sarti. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook Bayu Aurelia dan di akun KBM Meka Jemeka. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sudah sampai, Pak. Tukang ojek itu pun berhenti di depan gerbang rumah Pak Dedi. Terima kasih banyak, jawab Pak Sumarto dan menyodorkan uang lembaran 200.000. Tukang ojek tersebut tersenyum sumringah menerima uang tersebut. Wah, terima kasih banyak, Pak. Ini banyak sekali, kata si tukang ojek. Sebelum masuk, Pak Sumarto bertanya kepada si tukang ojek. Oh iya, Bapak kenal tidak sama pemilik asli rumah yang saya beli itu? Saya nggak begitu kenal, Pak. Cuma saya tahu namanya Pak Leo. Beliau juga bukan orang asli kampung kami. Cuma tanah tempat dibangunnya rumah itu dibeli dari warga kampung kami. Namanya Pak Darwis. Terangnya panjang. Kami juga heran, Pak. Semenjak dibangunnya rumah itu, warga kampung kami banyak kena teror kalau lewat sana. Lanjutnya, Pak RT dan warga lainnya sempat membicarakan hal tersebut dengan Pak Leo. Tapi beliau menanggapinya biasa saja. Tambahnya lagi, terus tidak ada tindak lanjut lagi? Tanya Pak Sumarto. Sejauh yang saya tahu sih nggak ada, Pak. Karena semenjak itu warga yang ikut protes ke rumah Pak Leo serempak sakit keesokan harinya. Semuanya muntah darah. Untung mereka tidak ada yang meninggal. Mendengar cerita itu, badan Pak Sumarto menggigil ketakutan. Namun ia tidak menampakkan ketakutannya tersebut di depan tukang ojek itu. Dia tidak ingin tambah penasaran dan khawatir. Dia langsung menekan bel rumah Pak Dedi. Kalau begitu saya pergi dulu, Pak, ujar si tukang ojek. Loh, kenapa Bapak tidak balik? Kan arah pulangnya ke sana, seru Pak Sumarto. Takut, Pak. Nanti saya diganggu di demit. Saya mau numpang tidur di masjid sana saja. Besok baru pulang, jawab si tukang ojek dan langsung tancap gas. Pikiran-pikiran negatif terus berseteru di otak Pak Sumarto. Kenapa Pak Dedi lama sekali? Gerutu Pak Sumarto dengan kaki yang tak hentinya menyentak-nyentak, yang menandakan dia saat itu sangat khawatir. Beberapa menit kemudian, keluarlah seorang laki-laki mengenakan baju tidur. Papa pikir rumah saya ini tempat bermain? Main pencet bel seenaknya. Ganggu orang lagi istirahat saja, bentak laki-laki itu. Pak Sumarto begitu kaget. Ternyata yang keluar bukanlah Pak Dedi, tapi orang lain yang sama sekali tidak ia kenal. Bukannya ini rumah Pak Dedi? Ia bertanya dengan nada suara yang benar-benar heran. Siapa Pak Dedi? Saya tidak kenal. Ini rumah saya, ujar pemilik rumah tersebut. Kalau begitu saya minta maaf, Pak. Mungkin saya salah alamat.
Pak Sumarto mengangkat kedua tangannya dengan posisi bagaimana seharusnya orang meminta maaf. Dia bingung harus kemana lagi. Pak Sumarto kemudian mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Pak Dedi kembali. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Suara operator menjawab telepon Pak Sumarto. Sial, seru Pak Sumarto dengan nada yang sangat kesal. Dasar laki-laki penipu, kurang ajar, umpatnya. Pak Sumarto tidak tahu mau minta tolong pada siapa lagi. Mau tidak mau ia harus melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib. Dia kemudian mulai menekan nomor kantor polisi di ponselnya. Baru saja menekan fitur memanggil, ponselnya mati kehabisan baterai. Sial, ujarnya semakin kesal. Pak Sumarto melirik tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak mungkin ada kendaraan yang lewat jam segini, gumamnya. Mau tidak mau, ia harus berjalan panjang menuju kantor polisi karena tidak ada kendaraan yang lewat. Sekitar jam 3:10, Pak Sumarto sampai di kantor polisi. Nafasnya terengah-engah. Ia berhenti dan memegangi lututnya. Tampilannya begitu lusuh. Kemejanya sudah compang-camping. Lengan bajunya disisingkan. Ia menghapus peluh yang tak hentinya mengucur dari dahinya. Selamat pagi, Pak, kata Pak Sumarto pada salah satu polisi yang sedang bertugas. Pagi, Pak, ada yang bisa kami bantu? Pak Sumarto mengangguk dan membuat laporan. Dia mulai menceritakan kejadian dari awal hingga ia sampai di kantor polisi. Mendengar laporan Pak Sumarto, petugas polisi itu mengernyitkan alis, seolah tidak percaya. Baru pertama kali ia menerima laporan yang berhubungan dengan hantu. Mungkin Bapak cuma halus saja. Mana ada hantu di zaman modern begini, ujar petugas polisi tersebut. Kalau Bapak nggak percaya, mari ikut saya sekarang juga, seru Pak Sumarto kesal. Begini saja, kami akan segera memproses laporan Bapak. Sebaiknya Bapak istirahat dulu di kursi depan. Jam 9 pagi kita buktikan ke rumah Bapak, ujar petugas polisi tersebut. Baiklah, timpal Pak Sumarto, kemudian berjalan menuju kursi depan. Dia merebahkan tubuhnya dan terlelap. Matanya sudah sangat lelah hingga tak terasa terpejam begitu cepat. Keesokan harinya, Pak Sumarto dan 3 orang polisi mendatangi rumah yang dibelinya tersebut. Sepintas dilihat tak ada yang aneh dari rumah tersebut. Salah satu polisi menekan bel. Suasana terlihat tegang. Tak ada yang membuka pintu, Pak. Rumah ini terkunci dari dalam, ujar Pak Sumarto. Dobrak saja pintunya, Pak. Putri saya ada di dalam, ditahan oleh makhluk mengerikan. Tolong anak saya, Pak, lanjut Pak Sumarto dengan nada khawatir dan sangat memelas. Tiba-tiba pintu terbuka dan keluarlah sosok wanita yang cantik mengenakan baju setelan. Rambutnya terikat rapi dengan bibir yang merah merona. Senyum indah terukir di bibir manisnya. Pak Sumarto sangat kaget. Ia tertegun dengan mata melotot. Mama, ucapnya lirih. Dia ingat betul kejadian tadi malam. Istri dan anaknya dihantam truk hingga terlempar jauh. Wanita itu tersenyum manis melihat Pak Sumarto. Papa dari mana saja? Mama khawatir banget.
ujar Bu Retno sambil memeluk suaminya. Pak Sumarto hanya terdiam kaku dan tidak membalas pelukan istrinya. Dia masih bingung, entah siapa yang berada di depannya saat ini. Pak Sumarto ingat betul betapa mengerikannya kejadian yang menimpa istri dan anaknya tadi malam. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Polisi semuanya, karena sudah membawa suami saya pulang. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, lanjut wanita itu dengan nada yang begitu sopan. Sama-sama Bu. Tolong suaminya dibawa ke dokter psikiater. Sepertinya sarafnya terganggu, jawab salah satu petugas polisi sembari berbisik dengan petugas lainnya. Maksud Bapak apa? Suami saya baik-baik aja kok, iya kan Pak? Wanita itu memandang suaminya dengan tatapan tenang. Meski begitu, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Pak Sumarto. Kalau begitu, kami pamit dulu Bu. Selamat pagi. Selang beberapa menit kemudian, para petugas polisi itu kemudian pergi dari rumah tersebut. Papa dari mana? Kenapa baru pulang? Mama khawatir banget. Wanita itu menenteng tangan Pak Sumarto masuk ke dalam rumah. Siapa kamu? Pak Sumarto menepis tangan wanita cantik yang sedang memegang tangannya tersebut. Papa ngomong apa? Ini kan aku istri Papa, jawab Bu Retno sedikit tinggi karena terkejut tangannya ditepis begitu keras. Nggak mungkin. Jelas-jelas tadi malam aku melihat sendiri truk besar menghantam mobilnya. Truk apa? Jangan ngomong ngaco begini deh, Pak. Sepertinya polisi itu benar. Papa memang harus dibawa ke psikiater, ujar Bu Retno. Sekarang Papa sarapan dulu. Anak-anak udah lama nunggu di meja makan, ujarnya lagi. Pak Sumarto menatap ke arah meja makan. Dia melihat Nadia dan Mikael sedang menyantap sarapannya. Namun ia merasa memang ada yang aneh. Perlahan ia berjalan menuju meja makan dan menatap kedua anaknya. Astaga, pekiknya melihat apa yang dimakan kedua anaknya. Nadia dan Mikael terus melahap potongan tubuh kucing hitam. Tatapan mereka kosong dengan mulut yang dipenuhi simbahan darah. Ya, darah kucing yang mereka makan. Sungguh mengerikan. Pak Sumarto berbalik dan berusaha memberanikan diri. Ayo sarapan, Pak. Duduk sini dekat Mama. Wanita itu menarik kursi yang ada di sebelahnya. Dasar iblis. Siapa kamu sebenarnya? Tunjukkan dirimu. Aku tidak akan tertipu lagi dengan ilusi yang kamu buat. Suara Pak Sumarto begitu berani, meskipun masih ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Suara tawa yang sama persis, sama yang didengar Pak Sumarto ketika hendak menyelamatkan Nadia. Bu Retno yang tadinya begitu cantik, tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang memang tidak asing lagi di mata Pak Sumarto. Sarti, seru Pak Sumarto. Apa yang kamu inginkan dariku? Kenapa kamu menyakiti keluargaku? Bersamaan dengan tawa khas kuntilanak itu, Nadia dan Mikael tiba-tiba menghilang. Di mana istri dan anak-anakku? Suaranya mulai meninggi. Mereka sudah menjadi milikku. Kami tidak punya salah padamu. Kenapa kamu meneror kami? Tak akan ada yang terjadi tanpa sebuah alasan yang pasti.
ujar makhluk jelmaan Sarti. Cari tahu kebenaranku, maka keluargamu akan kembali. Lanjutnya, kalau kau gagal, keluargamu akan jadi santapanku. Sarti kemudian menghilang di balik tembok. Pak Sumarto tertegun dan memikirkan kalimat Sarti. Kebenaran apa yang harus kucari? Apa maksudnya? Dia pun sangat bingung entah dari mana dia harus memulai. Ya Tuhan, bantu aku. Kalau tidak, keluarga aku akan tiada, keluhnya. Ya Tuhan, berikan petunjuk untuk hamba-Mu ini. Badan Pak Sumarto terjatuh lunglai di samping meja makan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tangannya meremas rambutnya yang sedikit basah karena keringat. Dia terus menangis dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa keluarganya saat ini. Di tengah rontaan batinnya, tiba-tiba ia teringat kata-kata tukang ojek semalam. Benar, aku harus ke rumah Pak Darwis sekarang. Aku harus tanya siapa Pak Leo sebenarnya. Mungkin dia ada hubungannya dengan arwah Sarti yang meneror keluargaku, ujarnya sambil bergegas bangun dan melangkah keluar rumah. Pagi itu memang sangat sepi. Tak ada kendaraan yang lewat di depan rumahnya. Ia pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju rumah Pak Darwis. Beberapa menit berjalan, sampailah Pak Sumarto di pemukiman warga. Dia kemudian berhenti di sebuah warung rindang yang letaknya di pinggir jalan. Di samping warung tumbuh pohon liang yang lumayan besar. Terasa sangat sejuk di sana. Bu, pesan nasi campur sama teh hangat satu, kata Pak Sumarto pada pemilik warung yang tengah sibuk melayani pembeli. Dia duduk di kursi panjang dengan meja kayu, khas warung desa yang di atasnya tampak kerupuk dan ceret. Tunggu sebentar Pak, jawab pemilik warung. Dia benar-benar sangat lapar. Perutnya terus saja berbunyi. Bagaimana tidak, dia belum makan apapun dari tadi malam. Ini Pak. Terima kasih Bu. Papa mau kemana? Papa bukan orang sini ya? Tanya pemilik warung dengan memeluk nampan di dadanya. Saya mau ke rumah Pak Darwis. Bisa Ibu tunjukkan arah rumahnya? Tanya Pak Sumarto balik. Oh, mau cari rumah Pak Darwis ya? Pak Sumarto membalas dengan sebuah anggukan pelan. Papa jalan aja lurus. Ketemu pertigaan di ujung sana. Papa belok kanan. Nah, 2 deret rumah di situ adalah rumah Pak Darwis. Rumahnya bercat hijau muda Pak. Pemilik warung menjelaskan panjang lebar sambil tangannya bergerak menunjukkan arah jalan. Terima kasih banyak Bu. Ini bayarannya. Pak Sumarto menyeruput tehnya hingga sepertiga gelas. Kemudian bergegas pergi tanpa memakan nasi yang sudah dipesannya. Pak, kembaliannya, panggil pemilik warung. Namun Pak Sumarto tak menghiraukan panggilannya. Terlalu terburu-buru. Teka-teki ini harus terpecahkan. Pak Sumarto menggerutu dan mempercepat langkahnya. Dalam perjalanan, beberapa warga memperhatikan Pak Sumarto. Ada yang melihat dengan tatapan tajam. Ada pula yang berbisik dengan tetangganya. Mungkin mereka melihatnya aneh dengan pakaian yang mahal, namun kotor dan kucel. Tapi masa bodoh dengan apa yang mereka pikirkan.
Pak Sumarto terus berjalan hingga akhirnya ia sampai di rumah Pak Darwis. Dilihatnya gerbang yang sudah terbuka, dan ia pun langsung masuk ke halaman rumah yang dipenuhi banyak bunga melati di pagarnya. "Assalamualaikum." Tak ada yang menjawab. Pak Sumarto mengetuk lagi pintu kayu yang catnya sudah mulai pudar. "Assalamualaikum. Permisi." Seorang laki-laki tua yang berbadan agak bungkuk, telanjang dada datang dari arah samping rumah, membawa beberapa singkong segar yang baru saja dicabut. "Cari siapa, nak?" "Pak Darwis ada, kek." "Saya Pak Darwis." Kakek itu tersenyum mendekati Pak Sumarto. Terlihat jelas giginya yang sudah menghitam karena terlalu sering mengunyah sirih. Pak Darwis menaruh singkong yang dibawa tersebut di teras rumah, dekat bakul yang terisi penuh dengan talas. "Ayo, nak, duduk dulu." Pak Darwis mempersilahkan Pak Sumarto duduk di kursi rotan yang ada di teras rumahnya sembari ia mengambil air minum di dapurnya. Pak Darwis menyuguhkan ceret dan gelas yang terbuat dari tanah liat juga. Pak Sumarto meliriknya dengan tatapan yang penuh tanda tanya. "Istri saya sudah lama meninggal, nak. Jadi apa-apa harus saya kerjakan sendiri," jawab Pak Darwis yang seolah tahu apa yang ada di pikiran tamunya itu. Pak Sumarto hanya tersenyum tipis mendengar ucapan kakek yang usianya sudah uzur. "Ada perlu apa mencari saya? Saya baru pertama kali ada tamu yang gak dikenal," ujar Pak Darwis tersenyum lagi sambil melipat kapur sirih di tangannya. Laki-laki tua ini memang sangat ramah. "Saya ingin bertanya tentang Pak Leo. Saya dengar Pak Leo membeli tanah dari Pak Darwis yang sekarang dijadikan rumah mewah di ujung jalan sana." Nada Pak Sumarto mulai terlihat serius. Mendengar nama Pak Leo, kakek itu secara spontan menghentikan tangannya yang akan memasukkan sirih ke mulutnya. Raut wajah yang tadinya tenang penuh keramahan mendadak berubah menjadi sendu. Terlihat jelas ada rasa bersalah yang terpendam dalam diri Pak Darwis mendengar nama Pak Leo. Sejenak Pak Darwis terdiam, matanya memandang ke langit-langit. Hembusan nafasnya terdengar jelas bahwa ia saat ini merasa tidak nyaman dengan apa yang dinyatakan Pak Sumarto. "Jawab saya, Pak. Siapa Pak Leo sebenarnya?" desak Pak Sumarto. Sekali lagi Pak Darwis menghembuskan nafasnya sebelum ia akhirnya menceritakan yang sebenarnya. "Leo dan Santoso adalah seorang pengusaha muda dari kota yang datang ke desa kami sekitar 40 tahun yang lalu." Pak Darwis mulai bercerita. "Apa? Santoso?" kejut Pak Sumarto. "Ada apa, nak?" tanya Pak Darwis yang bingung melihat ekspresi tamunya itu ketika mendengar nama Santoso. "Santoso Purnomo, benar orang ini?" tanya Pak Sumarto lagi. "Bagaimana Anda tahu nama lengkap itu?" kembali Pak Darwis heran. "Santoso Purnomo itu ayah saya, Pak," jawab Pak Sumarto lagi. "Sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya mau tahu dulu apa tujuan Anda sebenarnya datang menemui saya. Saya yakin itu semua tidak semata-mata karena Pak Leo," ujar Pak Darwis mengernyitkan alisnya. "Begini, Pak, saya membeli rumah besar di ujung jalan sana dari Pak Leo.
Akan tetapi setelah beberapa hari tinggal di sana, keluarga saya selalu diteror oleh arwah jahat. Namanya Sarti. Dek, jantung Pak Darwis seolah ingin lompat keluar dari ruang hidupnya. Sarti, ucap Pak Darwis. Alisnya mengerut dan wajahnya spontan pucat. Ada rasa takut yang tampak dari wajahnya. Iya Pak, Sarti. Dia mengambil istri dan anak-anak saya. Entah apa yang dilakukan pada mereka, tapi saya yakin mereka masih hidup. Iblis itu memberikan saya teka-teki yang saya pun tidak mengerti maksudnya. Itu sebabnya saya kemari. Saya butuh bantuan Bapak. Tolong saya dan keluarga saya, Pak. Lanjut Pak Sumarto memelas. Teror itu ada hubungannya dengan masa lalu kami bertiga, Nak. Saya, Leo dan Santoso. Pak Darwis mulai melanjutkan ceritanya yang sempat tertunda tadi. Sekitar 40 tahun yang lalu, tepatnya ketika kami masih muda, seorang gadis cantik bernama Sarti memikat hati kedua pemuda kota itu, Leo dan Santoso. Lanjutnya, saat itu Santoso statusnya sudah menikah. Ku dengar dari Leo istrinya sedang hamil. Mungkin waktu itu sedang mengandung kamu. Tunjuk Pak Darwis ke Pak Sumarto. Pak Sumarto mendengarkan cerita masa lalu itu dengan seksama, guna mencari solusi atas masalah yang tengah dihadapi. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.